Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Medandi Leonardi dari kelas SC dengan NIM C7221893. Tugas seorang legal officer untuk perusahaan yang berskala besar terbagi menjadi beberapa bagian, seperti legal officer yang bertugas menangani dokumen, legal officer yang menangani tentang perizinan, atau legal officer yang menangani tentang permasalahan-permasalahan hukum, biasanya dari advokat juga, baik untuk masalah perdata maupun untuk masalah pidana. Salah satu tugas legal officer yaitu melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan jaminan, mengecek perjanjian, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, mensupport dan mengolah dokumen perusahaan khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun legal kontrak. Jikalau muncul sebuah pertanyaan, perusahaan saudara bekerja tersangkut masalah dugaan tindak pidana korupsi karena memberikan suap, maka di sini salah satu peran penting dari legal officer untuk memberikan sebuah legal opinion sebagai atau juga sebagai pelindung legalitas perusahaan ketika perusahaan mengalami kasus sengketa. Seseorang legal officer membuat sebuah analisis yuridis untuk memahami kasus yang diatasinya dan mencari jalan keluar terbaiknya. Di sini yang kita ketahui, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, untuk kepentingan individu maupun kepentingan segelintir kelompok. Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Salah satunya adalah penyuapan di golongan kedua atau ketiga, yang digratifikasi di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sesuai dengan 30 pasal yang ada di dalamnya, tinggal mencocokkan saja. Saya sebagai manajer legal officer dalam perusahaan akan memberikan sebuah saran kepada perusahaan yang melakukan sebuah analisis. Dengan persetujuan manajer, legal officer akan melakukan analisis yuridis dan menyiapkan legal dokumen untuk menemukan sebuah titik terang. Jika dilihat dalam kasusnya, perusahaan ini belum tentu bersalah jika masih berdasarkan dugaan, karena masih panjang prosesnya dalam tahapan-tahapan pembuktian yang lainnya. Dalam proses perkara pidana ada juga namanya asas praduga tidak bersalah. Perusahaan ini hanya tercap sebagai terduga, bukan sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terpidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis. Dalam peradilan pidana, tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak-pihak yang menjadi subjek. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa perusahaan ini bersalah jika sudah menjadi terduga, karena prosesnya masih panjang. Masih ada tahapan penyidikan dan penyelidikan oleh pihak yang berwenang dalam mengurusi perkara ini, karena setiap orang pada dasarnya boleh menduga-duga ataupun menaruh sebuah kecurigaan terhadap seseorang lainnya. Sebelum terbukti, maka orang itu tetap tidak bisa dinyatakan bersalah. Di persoalan nomor 2, perusahaan tempat saudara bekerja digugat di pengadilan negeri terkait wan prestasi dan perbuatan melawan hukum oleh nasabah. Di sini yang sering kali terjadi adalah sangat perlu diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dan wan prestasi adalah hal yang berbeda. Orang sering kali mencampur adukan antara gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Ada kalanya orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalih-dalih yang dikemukakan adalah untuk gugatan wan prestasi. Sebagai legal officer yang paham akan hukum dan wajib paham akan dimanfaatkan dalam tangkisan. Seseorang dikatakan wan prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati jika adanya perjanjian. Sedangkan seseorang dikatakan
Dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain. Jadi tanpa adanya perjanjian, jika hak orang lain telah dirampas, maka itu termasuk perbuatan melawan hukum. Legal officer juga perlu cermat melihat kasus yang sedang dihadapinya. Apakah kasus itu kasus wan prestasi, ataukah kasus itu perbuatan melawan hukum, ataukah kasus itu kedua-duanya. Karena ketika kedua aspek tersebut saling terpenuhi, maka akan membuat dua gugatan, namun tetap pada gugatannya yang tidak dapat disamakan. Sebagaimana pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Sebagai legal officer yang handal dan memiliki pengalaman dan serta jam kerja yang tinggi, membuat seorang legal officer tidak perlu risau akan hal ini. Tinggal melihat pokok perkaranya bagaimana, menganalisa yuridisnya bagaimana, dan bagaimana eksekusinya. Jikalau memang perlu pendampingan di pengadilan, maka jika saya menjabat sebagai advokat, maka saya akan mendampingi perusahaan yang menyelesaikan kasus. Jadi ketika saya legal officer dan saya berjabat juga sebagai advokat, maka saya akan dampingi perusahaan saya. Namun jikalau saya bukan advokat, maka saya akan memberikan saran kepada perusahaan untuk menggunakan jasa corporate lawyer. Oke, kita masuk ke persoalan yang ketiga, yaitu perusahaan tempat saudara bekerja, izin operasional dicabut oleh instansi yang berwenang. Pada kasus seperti ini, sangat diperlukan pemahaman terkait permasalahan yang membuat sebuah perusahaan dicabut izin operasionalnya oleh instansi yang berwenang. Karena, sekali lagi, sangatlah tidak mungkin instansi yang berwenang mencabut izin operasional tanpa adanya sebuah alasan. Dan entah itu alasan dari hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi, ataukah dikarenakan melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran tertentu. Maka jika saya menjadi legal officer dalam suatu perusahaan yang bermasalah, maka langkah-langkah yang saya akan lakukan adalah, yang pertama, pastinya saya akan memonitoring kembali terkait perizinan perusahaan atau regulasi perizinan perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis dan koordinasi dengan staf legal perusahaan mengenai koordinasi perusahaan. Yang ketiga, jika tuduhan gugatan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka saya selaku manajer legal officer dapat melakukan banding atau mengajukan gugatan ke PT UN atau KT UN tentang pencabutan izin operasional. Dan yang terakhir, jika gugatan memang sesuai dengan fakta di lapangan, maka saya sebagai manajer legal officer juga bertanggung jawab membantu perusahaan dalam proses pencabutan dokumen. Dari banyaknya paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang membuat suatu perusahaan dicabut izin operasionalnya. Legal officer yang bertanggung jawab harus siap dan selalu siap mengatasi persoalan tersebut, mulai dengan menganalisa persoalan tersebut, terus membela di persidangan dengan sekuat tenaga, dengan tetap sesuai aturan yang ada juga. Menyampaikan gugatan balik jikalau dirasa putusan tersebut tidak tepat, dan memperjuangkan kelegalan dari perusahaan tersebut, legalitas dari perusahaan tersebut. Namun jikalau memang sudah tidak dapat diganggu gugat keputusannya, maka legal officer juga tetap harus bertanggung jawab dengan membantu menyiapkan dokumen-dokumen dan pencabutan izin operasional dari perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.